Halo guys. Halo guys, welcome back di podcast Pura-Pura Podcast. Oke. Pembahasan kita kali ini jujur ya agak diremehin sama orang-orang, padahal itu dampaknya sangat besar di lingkungan masyarakat. Jadi bahasan kita kali ini itu adalah tentang sanitasi dan air bersih, khususnya di wilayah rawan banjir seperti underpass Joglo. Oke. Jangan terlalu berlama-lama, langsung saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita mau memperkenalkan satu persatu tim sukses saya. Sebelum masuk ke teman-teman saya, perkenalkan dulu, saya Surya, bukan Surya Insomnia, bukan juga Surya 12. Cuma Surya, oke. Oke, selanjutnya ada kondangnya Boyolali, ada Om Danis. Ya, halo semuanya. Waduh, ini topik yang kelihatannya sepele ini tapi sebenarnya maknanya dalam sekali ya teman-teman ya. Betul. Oke. Selanjutnya ada Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Suka karamel. Hai, aku Amel. Oke, selanjutnya ada Mbak Harum. Harum ya. apa Arum? Arum. Harum, bukan harum ya guys. Harum. Oke, jadi gini. Di underpass Palang Joglo itu setiap kali hujan itu pasti banjir. Dan jalannya itu di underpass itu ditutup. Jadi kendaraan itu pasti lewat depan kampus kita. Nah, gitu loh. Dan guys, BTW itu karena adanya proyek Palang Joglo ini ya. Sebelumnya rumah-rumah yang belum terkena, malah tidak pernah terkena banjir itu semenjak ada proyek ini Jadi terkena dampaknya. jadi terdampak. Nah, jadi terkena, dan hampir kurang lebih ya 100 rumah itu yang terdampak banjir gitu loh, Mas. Yes. Bahkan nggak cuma di Joglo doang tau. Jadi dia tuh meluas sampai ke Nusukan, Kadipiro, Banjarsari, dan kalian tahu nggak banjirnya itu bisa setinggi sepinggang orang dewasa. Kalian bisa bayangin nggak sih itu sedalam apa? Dibuat kelar mancing. Nah, itu dia. Dan mirisnya nih ya, dari apa ya tadi, dari kelurahan-kelurahan yang udah disebutin tadi itu paling mirisnya nih, biasanya yang terdampak itu malah yang padat penduduknya. Betul. Wis padat penduduk, kena banjir. Angel nih ngono kuwi. Dan infrastrukturnya tuh belum memadai banget. Betul. Oke. Kemudian kayak apa ini? Udah ada perhatian dari BPS Kecamatan Banjarsari ya teman-teman ya. Kalau kasus sanitasi yang kurang ini menyebabkan penyakit diare. Iya. Waduh. Bahaya banget Naik ya berarti, sampai Mas. berapa? Di sini kemarin 2000 kasus ya? diare ini bisa mencapai 2.331 dan dari 3.064 kasus dalam setahun. Bisa kebayang gimana itu. Waduh. Perutnya tidak bisa untuk mencerna. Aduh, sakit Jo. Dan pasti tuh karena air yang kotor ya. Air yang kotor sama pastinya. Iya, terus tergenang. Terus juga biasanya nyebarin penyakit, ditambah lagi kan sistem pembuangannya itu yang mungkin kurang. Limbahnya belum optimal untuk terbuang juga. Kalau sanitasinya buruk kan air bersihnya kan juga berkurang. Betul banget Mbak Arum. Terus Masuk ke segmen yang kedua. Terus kita masuk untuk pembahasan yang kedua, yaitu solusi
belajar dari daerah lain, kita Iya. bisa ambil contoh dari Jakarta. JKT. Jakarta, iya. Of course Jakarta, you know. Yang di mana-mana banjir, selalu dapat kasus banjir. Iya, Betul. betul. Paling banyak menurutku ya. Tapi teman-teman dari sini menariknya itu Jakarta itu dari sekian lama sudah mengambil sebuah cara untuk menanggulangi dan mengantisipasi banjir ini ya. Ya. Banjir mereka itu bahkan lebih besar daripada Palang Joglo kita sendiri. Tapi pemerintah di sana sudah mengoptimalkan dengan membuat sumur retensi, kemudian membuat pompa-pompa seperti yang depan kampus kita jalankan seperti itu. Tapi mungkin benar. punya kita belum maksimal dan ini juga masih diupayakan sama Baru ada pemerintah. rencana kan Iya, ya dari betul, pemerintah baru ada Solo. rencana. Iya. Jadi ya kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi tercinta ini ya mendukung dengan program-program pemerintah tersebut. Ya. Oke, berarti meskipun Jakarta masih sering banjir, tapi mereka itu udah ada alat atau model yang bisa kita tiru. Iya. Dan masalah bukan cuma soal air datang, tapi mereka juga apa namanya itu? Punya solusi lah Solusi. Solusi. Solusi untuk kemana air itu keluar gitu. Biar nggak banjir juga. Nah, di benar daerahnya. sekali, biar nggak banjir. Terus di sini kan juga ada solusi dari akademisi yang dimana ini adanya kerjasama antara kampus-kampus. Waduh. Iya, seperti UNS dan UMS. MS, oke. Seperti itu. Dan itu programnya gimana Mbak Amel? Sebenarnya ini di Joglo sendiri beberapa solusi sudah mulai diterapkan dari kalangan akademisi. Misalnya kayak kemarin nih ada ide untuk riset drains mikro Betul, dan pemerataan wilayah banjir pada teknologi GIS. Ini udah canggih banget ya ternyata. Betul. Oke, oke. Dan kayaknya dengar-dengar kemarin ada rancangan RPJMD dan RTRW. Itu BTW apa itu? Panjangannya itu. mungkin dari kita kan juga Aku juga belum aku juga baru dengar ini. Saya jelaskan ya, Oke. oke. Dari Coba dijelaskan Mas. panjangannya, oke. Mas Suryo. Mas Suryo. Yang bukan surya insomnia. Coba Oke. jelaskan Mas Suryo. Saya jelaskan ya. Jadi kepanjangan dari RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu yang RPJMD. Ya, selanjutnya ada RT/RW. Ini bukan RT yang di desa-desa kalian loh Mas ini. Iya, ya. iya, iya. Berarti apa tuh? Apa tuh? Jadi panjangannya itu rencana tata ruang wilayah. Wis, berarti itu kayak struktur wilayahnya dan geografinya itu kayak diubah gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Ya mungkin banjirnya tambah akeh ngono Nah, ya. Menarik juga ternyata ya. Menarik juga ternyata. Ya itu program-program dari orang atas ya, kita cuma bisa mensupport dan mendukung. benar sekali. Kita harus mendukung dari wilayah-wilayah gitu juga. itu kan juga rencana untuk kedepannya juga Iya, ya, benar biar sekali. tidak banjir. Iya. Betul. Tapi nggak melulu soal pemerintah juga sih kalau masalah kayak gini itu. Terus apa Ada peran dari masyarakat. Ya. Iya. Apa Kalau tuh? masyarakat itu tidak bisa merubah bagaimana program ini akan berjalan. Waduh. Ya, padahal kita bisa ambil contoh kecilnya kalau kayak kita bikin gotong royong untuk bersihin saluran air, Betul. bikin bank sampah juga bisa, atau kita lapor kalau ada genangan sekecil apapun itu. Sebenarnya itu udah penting banget. Betul, Tapi betul, kadang betul. kita nggak Ya, ngelakuin. tapi itu kadang ya, Iya, masyarakat mungkin sini. namanya juga masyarakat kan juga punya tingkat kesadaran yang kurang. Iya, benar, Tingkat benar kesadaran itu. yang ya kembali lagi kepada SDM lah. Iya, Iya, tapi benar nanti kalau udah banjir ngedumel terus Iya, ya. Kalau sudah banjir ya di mana pemerintah? Iya. Demo di mana-mana demo. Nah, tapi ya kita juga nggak melulu menyalahkan tentang masyarakat ya, semoga semua program dan susunan yang udah dibuat itu bisa terlaksana dan tidak hanya omong-omong. Iya. Omong kosong. Ya.
Dan ada ide nih katanya mau buat posyandu sanitasi. Emang itu bener ya? Wih, itu? apaan tuh posyandu posyandu sanitasi itu Apa apa sih? Aku pokoknya? baru denger. Lagi kerungu Sanitasi aku di. enggak? Aduh. Jadi posyandu itu sanitasi ya. Itu bagian dari kegiatan nih yang berfokus pada peningkatan kesehatan lingkungan di masyarakat. Berarti nggak cuma posyandu anak saja. Iya betul. Jadi untuk perilaku masyarakat terkait sanitasinya, posyandu ini juga memberikan penyuluhan dan edukasi ini juga kepada masyarakat, pada mungkin yang masyarakat yang apa ya, permukimannya itu rawan banjir. Betul. Berarti itu programnya juga mulai diterapkan di kelurahan-kelurahan Surakarta gitu ya Mbak Arum ya. Betul, terus kayak pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, dan yang terakhir itu ada jamban sehat. Jamban sehat. Terakhir, aku dengar-dengar itu, maaf ya nih, itu sapi tanknya itu pada keluar gitu pasca banjir. Jadi itu membuat mungkin penyakit ya di situ. Ya, betul. Jadi Itu dari juga menjadi sebuah- meningkat gitu. Betul. Semoga program itu nggak cuma wacana doang Iya, ya. Betul. Semoga terlaksana juga. Amin. Terlalu cepat ya ini podcastnya ini. Aduh. Sangat Kita baru disayangkan. berpisah teman-teman. Aduh, Sampai harus jumpa bisa lagi. kita. Oke, sekian dari podcast kami apa? Pura-pura podcast. Oke. Kalau ada bercandaan kita yang pada Kurang masuk itu ya. iya, maaf ya. Mohon dimaafkan. Tapi memang bercandaan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dadah. Dadah.